Seperti fajar pagi hari yang tiada bencana bersinar, kamu seperti fajar pagi hari yang tiada bencana Gue mana? janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada bersinar, janjimu seperti fajar pagi tiada Semua diundangin, nomor yang gak dikenal gue diundangin. seperti fajar pagi hari yang tiada bersinar, janjimu seperti fajar pagi yang tiada Biarin aja mau naik enggak. Gue nggak aktif lah. Semuanya diundangin nomor
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, sangat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan. Kau rencana masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya bangsa kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi pada saat ini. Ada semua kasih-Mu, hasilkan kehidupan ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Langsung aja. Langsung tanya ini. Salah. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Sibuk. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua berkat kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke. Itu sekaligus ya. Oke, silakan namanya. Oke, shalom. Shalom teman-teman. Oke, Mbak. Kita ketemu lagi di House of Blessing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Sesuai dengan pamflet, tema hari ini bercahaya. Loh, kenapa tema ini bercahaya, Bang? Arti bercahaya di sini kita belajar tentang terang.
Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi terang, garam dan terang dunia. Amin. Kita buka Matius 5 ayat 16. Oke, saya bacakan. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari. Ini cerita tentang waktu Yesus berkhotbah di bukit. Amin. Menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kehidupan kita menjadi garam dan terang dunia? Hendaklah hidupmu bercahaya. Oke, melihat perbuatanmu bercahaya. Di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita beraktivitas, di dalam pekerjaan kita, hendaklah hidup kita bercahaya. Kata cahaya sini kita harus menjadi berkat. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita? Kenapa? Karena hidup kita tidak menjadi sinar, menjadi cahaya di dalam hidup kita. Amin. Malam ini kita belajar bahwa kecahayaan itu kita harus menjadi saksi, menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kalau hidup kita hanya sekedar ibadah, sekedar rutinitas pelayanan, sekedar main-main, mohon maaf, hidup kita tidak menjadi bercahaya. Tapi jadi batu sandungan untuk orang lain. Amin. Yesus mengajarkan setiap orang percaya ada terang dunia. Kita adalah terang dunia. Amin. Terang itu tidak percaya. Terang itu tidak boleh disembunyikan. Artinya terang itu tidak boleh disembunyikan, teman-teman. Ketika kita menjadi anak terang, kita harus tampakkan bahwa kita harus berdampak. Mulai dari perbuatan kita baik dalam kehidupan mencerminkan Kristus. Mulai dari perbuatan kita mencerminkan karakter Kristus. Amin. Kalau kita mau jadi berkat, mulailah kita menjadi terang di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam aktivitas kita. Amin. Nah, kenapa kita malam ini kita belajar tentang terang, bercahaya? Karena hidup kita ada anak-anak cahaya, bukan anak gelap. Amin. Karena Yesus menyelamatkan hidup kita menjadi terang. Amin. Bukan menjadi bergelap. Amin. Nah, ada beberapa poin yang harus kita belajar malam ini tentang terang. Nah, terang itu artinya hidup kita harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Seringkali kita dalam perkataan kita, dalam tindakan kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Amin. Tapi kita mau hidup kita menjadi cahaya Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Amin. Nah, poin pertama kita belajar. Terang berbicara tentang kesaksian hidup. Ingat, terang itu berbicara tentang kesaksian hidup kita. Bagaimana kesaksian hidup kita? Kesaksian hidup adalah hidup kita ada cermin. Nah, ya, kalau kesaksian hidup kita ada cermin, hidup kita harus jadi berkat untuk orang lain. Amin. Yesus itu ke dunia cara berbicara tentang pekerjaan kita dan mengasihi dan menjadi kesaksian kita nyata. Nah, ketika kesaksian kita menjadi nyata, pekerjaan kita jadi berkat, terus pelayan kita jadi berkat, terus mengasihi pelayanan, dan menjadi kesaksian itu menjadi nyata. Amin. Dalam kehidupan kita harus menjadi berkat, dalam kesaksian, dalam apapun. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas suara saya, teman? Jelas Kak? Yang kedua tentang perbuatan adalah bukti iman. Perbuatan baik adalah bukti iman. Kalau kita pelayanan, pasti ada perbuatan baik di dalam hidup kita. Terang itu bukan sekedar kata-kata rohani. Ingat, terang itu bukan sekedar kata-kata rohani, tetapi tindakan kasih. Yang pertama tindakan kasih, yang kedua kejujuran, dan yang ketiga kebaikan, yang keempat ketulusan. Amin. Kalau terang itu udah nyata, bukti dari iman kita, yang pertama kita harus jujur, kasih, kebaikan, dan tulus. Mencintai dengan tulus. Amin. Kita sampai saat ini kita melayani, itu semua adalah kita anak-anak terang. Kita ada bukti bahwa terang Kristus telah nyata di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, tujuan bukan memuliakan diri sendiri. Ingat, kita pelayanan bukan memuliakan diri kita sendiri. Kita bekerja bukan memuliakan diri kita sendiri. Tapi Tuhan saat orang lain melihat perbuatan baik kita, mereka diarahkan untuk memuliakan Bapakmu yang di surga, bukan mengagumi kita. Ingat, kita pelayanan bukan mengagumi diri kita, tapi kita pelayanan bekerja itu adalah diarahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat teman-teman, bercahaya itu datang bukan karena kita hebat. Kita pelayanan bukan karena kita hebat. Kita apapun bukan karena kita hebat. Tapi bukti nyata bahwa
terang itu datang di dalam hidup kita karena perbuatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tanggung jawab kita adalah sebagai alat anak Tuhan, kita harus menjadi terang itu nyata. Amin. Nah, aplikasi dalam kehidupan. Yang pertama, jadilah terang di lingkungan kerja, sekolahan, atau keluarga dengan sikap yang penuh kasih dan berintegritas. Kasih dan berintegritas itu penting, teman-teman. Yang kedua adalah jangan padamkan terangmu karena tekanannya adalah dosa. Kita harus jangan padamkan terang kita kepada Tuhan, tapi kita harus sinarkan terus terang kita kepada orang lain. Tekanannya kalau kita tidak terangkan, itu adalah hukumnya dosa. Yang ketiga, biar setiap hasilnya kecil yang kamu lakukan membawa keharuman bagi Kristus. Biar hasilnya dikit tapi keharuman bagi Tuhan. Amin. Ketika kita mengagumi nama Tuhan, kita bercahaya. Amin. Terang itu bersuara tapi menerangi. Terang itu tidak bersuara tapi menerangi hidup kita, perbuatan kita, karakter kita. Orang percaya tidak perlu banyak bicara untuk kenal milik Kristus. Ingat, kita melayani Tuhan bukan karena kita hebat, teman-teman. Tapi bukan karena banyak bicara kita ngomong, tapi cukup hidup benar. Ingat, cukup hidup benar dan dunia akan melihat Tuhan melalui hidup kita. Ingat, terang itu tidak dilihat dari mulut, tapi melihat dari apa, teman-teman? Perbuatan, tindakan kita. Nah, ayat pendukung kita ada Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ingat, terang kita udah bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, teman-teman. Dan Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8 menjelaskan, karena dahulu kamu adalah gelap, tetapi hendaklah sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ingat, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi tema malam ini tentang bercahaya. Apakah kita mau hidup kita bercahaya? Ingat, dimulai dari perbuatan tindakan kita selaras dengan firman Tuhan, memiliki hati pikiran selaras pikiran Kristus, maka hidup kita bercahaya. Amin. Itu saja, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati apa yang kami dengar Tuhan, berkati semua Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, mari kita. Ada mau kesaksian atau apa? Boleh.